saja ya. Silahkan untuk open kamera jika memungkinkan teman-teman. Ini posisinya lagi di kelas kalian atau gimana? Saya rumah, Bu. Oh, beda-beda ya. Atau ada yang di kelas yang lain. Kelas sebelumnya berarti ini online juga. Sebelumnya tidak ada kelas, Bu. Oh, nggak ada kelas. Jadi kelas Ibu doang di hari Oh, ini. oke 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 sip kalau kayak gitu. Oke, baik. Semuanya sebelumnya saya mohon maaf ya, kita online di minggu ketiga ini. eh, Ya, ternyata saya kena musibah. Jadi mata saya itu saya naik Gojek. Itu mata saya itu kena binatang atau apa gitu ya. Jadi karena helmnya itu nggak ada tutupannya. Jadi mungkin nanti kalian hati-hati kalau berangkat naik Gojek gitu ya. Saya nggak tahu kena kena puntung rokok atau binatang. Pokoknya saya nggak bisa buka mata aja tuh. Akhirnya saya dibawa ke IGD gitu mata saya. Sekarang masih masih merah sebenarnya. Sebelumnya susah banget dibuka. Jadi langsung ditindak saat itu. Kata dokternya sih nggak tahu, nggak ada binatang. Tapi saya rasa ada yang masuk gitu. Entah ada kayak yang saya ingat sih ada yang ngerokok juga gitu kayak puntung rokok atau gimana. Nah akhirnya eh sakit lah gitu ya eh, beberapa hari ini. Jadi eh, ya tidak memungkinkan kalau onsite. Mudah-mudahan minggu depan kita onsite ya, karena kan memang ada praktek juga. Jadi 3 hari ini full teori ya, 3 pertemuan full teori. Nanti coba kejar di minggu-minggu depan untuk sudah mulai ke praktik ya teman-teman gitu. Dan ternyata memang saraf mata saya juga kecapean. Jadi beberapa hari sebelumnya kan saya keluar kota, terus ternyata kecapean. Jadi saraf matanya juga tegang. Nah akhirnya tuh sensitif sekali gitu ya. Ada kena sedikit langsung bereaksi gitu ya. Mudah-mudahan minggu ini sudah pulih kembali gitu ya teman-teman. Oke, kita mulai ke materi hari ini. Jadi sebentar saya coba share screen dulu. Hmm, ya. Untuk materinya sudah terlihat jelas belum teman-teman? Sudah, Bu. Sudah, oke. Sebentar. Recording in progress. Oke, baik. Kita mulai ya, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga dalam keadaan sehat ya, teman-teman. Di pertemuan ketiga ini, jadi pertemuan satu kita introduction ya. Pertemuan dua, saya udah share materinya. Harap kalian tonton sampai habis ya, karena memang full teori, full teori ya dari pertemuan 1 sampai 3. Nah, pertemuan ini juga ada tugas kelompok diskusi. Nanti saya minta kumpulkan teman-teman. Nah, jadi materi 1 sampai 3 minggu depan ada assessment di LMS. Assessment di LMS, jadi harapan saya kalian bisa benar-benar menyimak dari materi satu, materi satunya onsite ya. Materi dua sudah saya kirim, materi 3 hari ini gitu. Nah, apa yang akan kita pelajari yaitu terkait vulnerability, threat, dan risk. Dan outline-nya di sini
Untuk vulnerability, threat, and risk, nanti saya akan jelaskan apa masing-masing definisinya. Lalu contoh dari VTR, disingkat ya, vulnerability, threat, and risk, disingkat VTR, on different infrastructure. Lalu juga contoh dari vulnerability, seperti buffer overflow dan cross-site scripting, salah satu serangan yang memanfaatkan vulnerability. Lalu identifying a vulnerability, bagaimana kita mengidentifikasi vulnerability, dan security mechanism. Jadi kita juga belajar bagaimana mekanisme keamanan untuk menangani si vulnerability ini. Tuh ya. Oke, next. Nah, kita masuk pertama di vulnerability, threat, and risk, di definisinya dulu. Jadi sebelum sampai ke vulnerability itu apa, kalian harus memahami bahwa ada yang namanya aset ya. Kalau ingat di database ya, di database sebelum mata kuliah sebelumnya, aset itu kan segala sesuatu yang bernilai bagi organisasi ataupun individu. Jadi segala sesuatu yang bernilai bagi organisasi atau individu disebut aset. Aset apa aja? Bisa people, SDM itu sendiri adalah aset. Sumber daya manusia itu adalah aset. Property and information. Ya, property fisiknya, information adalah ya datanya gitu ya. Data. Nah, vulnerability atau kerentanan kalau bahasa Indonesianya itu adalah kelemahan ataupun gaps atau celah dalam sistem keamanan yang bisa dimanfaatkan oleh ancaman. Nah, jadi adanya kerentanan lalu dimanfaatkan oleh ancaman atau threat gitu. Jadi threat itu si ancamannya, threat itu any action or inaction. Jadi tindakan ataupun kelalaian yang bisa menyebabkan disclosure itu apa? Pengungkapan, perubahan, alteration, loss, kehilangan, kerusakan, dan ketidaktersediaan, unavailability of companies in or individuals asset gitu. Jadi itu definisinya vulnerability tadi, kerentanan yang ada di program kita gitu ya, yang bisa dieksploit, dimanfaatkan. Lalu threat itu tadi adalah ancaman ya, tindakan atau kelalaian. Nah, risk itu resikonya. Jadi resikonya apa? Resiko itu adalah kemungkinan terjadinya kerugian gitu, kerugian atau kerusakan pada aset akibat dari ancaman yang memanfaatkan kerentanan. Nah, contoh hubungan keempat ini misalnya ya teman-teman, asetnya itu asetnya itu apa? Contohnya, asetnya data pelanggan lah gitu ya. Nah, vulnerability-nya itu kan kerentanan. Berarti vulnerability-nya itu servernya tuh nggak dienkripsi lah gitu ya. Servernya nggak dienkripsi. Nah, threat itu apa? Threat itu ancamannya. Ya, threat itu ancamannya berarti hacker bisa mencoba mencuri data. Nah, resikonya apa berarti? Data pelanggan bocor gitu ya. Reputasi dan finansial perusahaan juga terganggu, gitu merugikan. Jadi seperti itu ya kalau hubungan dari keempat ini. Oke. Nah, definisi informalnya, aset itu, an asset is what we are trying to protect. Jadi apa yang mau kita ini ya, protect gitu, mau kita lindungi. Personal data, company system, financial info, itu people, itu adalah aset. What we are trying to protect. Vulnerability is a weakness or gap in our protection effort. Jadi si vulnerability ini contohnya
kerentanan kan, kita pakai password yang lemah gitu, weak password, weak passport misalnya. Jadi kita pakai password yang lemah itu adalah suatu kerentanan. Outdated software, misalnya softwarenya nggak diupdate gitu ya, antivirusnya nggak diupdate, itu adalah kerentanan. Nah, kemudian a threat is what we are trying to protect against. Jadi a threat ini what we are trying to protect against. Contohnya eh hackers gitu ya, malware, insider attacks, eh, or natural disaster itu termasuk a threat, ancaman ya. Kemudian risk atau resiko, resiko itu adalah sorry, kayaknya ini antara aset sama a threat itu kayaknya beda harusnya ya. Aset what we are trying to protect. Oh, sorry, benar. A threat what we are trying to protect against. Jadi yang mau kita ini ya, tadi si ancaman itu dia yang mau kita jangan sampai ada gitu ya, yang mau kita lindungi. Nah, itu bisa dari hackers, malware, insider attacks, natural disasters. Nah, risk is the intersection. Jadi resiko itu adalah si intersectionnya ya. Jadi antara si aset, threat, dan vulnerabilities, dia intersectionnya di situ. Gitu. Oke, nah nanti mungkin ada diagram Venn-nya biar lebih mudah kalian pahami. Nah, ini jadi masih dari definisi dulu ya. Ini informal definition-nya. Nah, ini vulnerability. Jadi satu-satu kita bahas. Kalau berdasarkan dari standar ISO 27005 atau ISO itu kan International Standard Organization. Jadi standar internasional yang memberikan panduan cara bagaimana mengelola resiko keamanan informasi. Jadi nanti mungkin kalian sering dengar ISO, berdasarkan standar ISO, biasa kalau keamanan 27005. Nah, kalau berdasarkan dari ISO di sini, uh, vulnerability itu ada weakness sama sebenarnya. Weakness berarti kan dia ini ya, artinya celah atau kelemahan gitu ya. A weakness, kelemahan dalam sistem yang bisa dimanfaatkan oleh ancaman gitu. Jadi hubungannya ada kelemahan dulu, terus dimanfaatkan oleh si ancaman itu, si threat, untuk merusak atau mencuri sesuatu yang penting. Nah, eh, dari IETF RFC ini dia dokumen publik ya. Intinya dia dokumen publik untuk pengembangan internet. Kalau berdasarkan definisinya di sini, eh, artinya ada cacat ya, cacat, a flaw or weakness in a system design. Jadi ada cacat atau kelemahan dalam desain, implementasi, or operation and management yang dapat disalahgunakan, dieksploit to violate the system security policy. Jadi disalahgunakan nih untuk melanggar uh, kebijakan dari sisi keamanan. Itu berdasarkan standar ini ya, ISO dan juga dokumen dari IATF. Klasifikasinya vulnerability itu ada dari hardware ya, software, network, personal, physical site, or organizational. Jadi kalau hardware contohnya mungkin hard disk yang rusak itu juga menjadi kerentanan ya. Terus kalau software bug ya, bug, kesalahan coding itu adalah kerentanan. Network, network apa? Misalnya masalah pada infrastruktur jaringan ya. Contohnya bisa ada port yang terbuka gitu ya. Atau firewallnya salah dikonfigurasi. Terus kalau personil apa? Manusia. Misalnya kelalaian manusia dari sisi pengguna ya, menggunakan password yang lemah. Atau dia ngeklik phishing gitu ya, phishing email. Kemudian physical site itu kerentanan dari sisi lokasi nih, berarti contohnya akses tidak ada kamera CCTV gitu ya, aksesnya nggak terbatas nih kalau untuk ruang server, jadi bisa masuk siapa aja. Itu dari physical side. Terus organizational misalnya dari sisi organisasi nggak ada SOP nih. SOP keamanannya nggak ada. Pelatihannya minim, auditnya nggak rutin misalnya. Nah, itu adalah contoh-contoh
dari ini ya, klasifikasi dari sisi vulnerability atau kerentanan. Nah, selanjutnya threat di sini atau ancaman. Ancaman ini memiliki komponen utama ya. Komponen utamanya ada 3. Pertama, yaitu target. Jadi si threat atau ancaman ini targetnya adalah aset yang memiliki vulnerability. Jadi tadi hubungannya. Jadi ya si kalau disebut gini ya, kejahatan tidak akan terjadi kalau tidak adanya kesempatan. Gitulah ya bisa nyambungnya. Oh, ada kerentanan. Nah, si threat ini targetnya yaitu aset yang memiliki vulnerability atau kerentanan. Contoh aset tadi information ya, dari sisi apa yang diambil nih, dari sisi CIA tadi, CIA waktu itu yang saya jelasin ya, confidentiality, integrity, availability yang dia serang gitu. Kalau kerentanannya ada di salah satu itu ya dia bisa menargetkan itu ya. Misal confidentiality apa teman-teman masih ingat nggak? Coba yang ingat confidentiality apa? Ayo, confidentiality, kerahasiaan, integrity, apa? Integritas datanya, ketersediaan, availability. Nah, itu harus diingat ya. Nanti akan keluar di ini ya, teman-teman, di assessment. Nah, jadi eh, dari 3 aspek ini yang menjadi target gitu. Jadi kalau informasi dia nggak pakai enkripsi misalnya ya, atau enkripsinya lemah, nah itu kan bisa jadi si targetnya si threat ini, ancaman ini. Nah kemudian agen. Jadi selain target ada agen juga. Agen itu apa? Agen itu adalah si people or organization ya, people or organization or originating the threat. Jadi bisa individu ataupun organisasi yang menjadi sumber ancaman. Nah, contohnya, jadi agen itu intinya adalah pelaku ancamannya ya teman-teman. Jadi ada target, ada si pelakunya, pelaku ancaman, bisa dia baik sengaja atau tidak sengaja. Contohnya bisa karyawan, mantan karyawan, hackers, pesaing bisnis, teroris, tuh, atau pengguna yang ceroboh. Nah itu termasuk si agen tuh pelaku ancamannya. Lalu event tuh kejadiannya. Jadi kejadian serangannya. Nah, kejadian serangan ini berarti kan aksinya ya teman-teman. Uh, aksi nyatanya untuk mengeksploitasi kerentanan pada target. Contohnya penyalahgunaan akses, kemudian serangan malware, itu masuk ke contoh dari kejadian serangannya. Jadi hubungannya apa nih antara ketiga ini? Jadi kalau hubungannya dari si agen, si hacker misalnya, uh, sorry, bukan hacker lah, cracker ya. Nanti biar kalian tahu bedanya apa hacker sama cracker. Jadi kalau udah niatnya jahat, udah pasti dia cracker. Kalau hacker memang yang memiliki skill kayak keamanan yang dia bisa menemukan celah itu hacker. Tapi konotasinya masih positif sebenarnya kalau hacker. Tapi kalau cracker itu udah pasti negatif, dia memanfaatkan. Jadi kita sebut si cracker ini ya sebagai pelaku ancaman, dia mengeksploitasi celah pada server. Berarti celah pada server adalah si targetnya. Nah, kemudian dia menyerang menggunakan serangan SQL injection. Nah, SQL injectionnya berarti eventnya gitu. Itu hubungannya teman-teman. Nah, mungkin ini yang lebih kalian bisa lebih mudah untuk memahami. Jadi ada diagram Venn di sini yang menjelaskan konsep terkait eh, bagaimana kita memahami ancaman ya, teman-teman. Jadi diagram Venn ini menghubungkan 3 elemen kunci ini. Jadi kalau aset di sini ada aset dengan kerentanan ya. Aset dengan kerentanan ini merujuk pada sumber daya yang berharga seperti data tapi memiliki kelemahan misalnya yang bisa kita eksploitasi. Nah, kemudian di sini ada agen, agen tuh bisa pelaku ya, berarti agen tuh pelaku ancaman. Nah, itu bisa dari insider or outsider or insider. Jadi bisa dari
pihak eksternal, outsider gitu, orang luar atau orang dalam gitu, insider. Misalnya orang dalam siapa? Ya pegawai yang sakit hati gitu ya, atau pelanggan pelanggan yang tidak kita berikan service excellent misalnya. Nah, itu bisa dari outsider or insider, agen ya si pelakunya. Lalu ada event. Event ini peristiwanya. Bisa sengaja atau nggak disengaja, accidental. Jadi dia intinya adalah peristiwa atau tindakan yang menyebabkan kerugian gitu. Nah, persimpangan ketiga elemen ini itu membentuk ancaman. Jadi ancaman akan muncul ketika si aset memiliki kerentanan, baik itu dengan sengaja maupun tidak sengaja, ya. Kemudian menunjukkan bahwa ada peristiwa, ya, faktor pentingnya di sini dan ada si pelakunya, itu. Nah, itu ya. Jadi di sini bagian bawah diagram ada menekankan bahwa tanpa adanya peristiwa atau event itu yang nggak ada ancaman. Jadi peristiwa ini faktor penting yang mengubah si potensi kerentanan ini menjadi ancaman gitu. Nah, ini ya tadi konsepnya. Nah, ini contohnya. Jadi kalau konsep tadi, nah ini contohnya nih yang mencerminkan aset dengan vulnerability itu apa sih? Misalnya WiFi yang berada di luar jangkauan. Tuh. Jadi berarti kan kerentanannya tuh sinyal si WiFi ini yang tidak terlindungi dengan baik gitu ya bisa dimanfaatkan oleh pihak yang tidak berwenang gitu. Nah, terus agen di sini pihak dalam atau dari luar agen yang terlibat dalam ancaman ini nih. Dia tertarik untuk merebut data gitu. Jadi dia ingin mengeksploitasi si kelemahan yang ada pada jaringan WiFi. Nah, terus event di sini peristiwa yang terjadi berarti si kompetitor dari perusahaan ya benar-benar menginvestasikan waktu dan usaha nih untuk menangkap data yang dikirim melalui WiFi. Nah, jadi di sini ancaman yang terjadi berarti ketiga elemen ini kan bertemu nih. Berarti ada asetnya, si WiFi-nya yang rentan, ada agennya, kompetitor yang ingin merebut data, ada event peristiwa di sini berarti kompetitor dia menginvest waktu dan waktu untuk menangkap data. Nah, berarti di sini ancamannya. Jadi ada ancaman yang terwujud ketika semua faktor ini ada. Ya. Oke, nah ini ya teman-teman mungkin ada yang masih bingung perbedaan vulnerable atau vulnerability dengan threat. Di sini ada perbedaannya. Jadi kalau threat atau ancaman, dia is a person or thing likely to cause damage or danger. Jadi bisa orang, benda, atau kondisi yang berpotensi menimbulkan kerusakan atau bahaya. Nah, sumber bahayanya itu datang dari luar, ya. Misal cracker, virus, bencana alam, gitu. Nah, sifatnya dia bisa dikenali, tapi dia nggak bisa dikontrol, dikendalikan. Contohnya kan kita nggak bisa ya ngendaliin cracker akan muncul atau enggak, kan kita nggak bisa ngendaliin. Nah, jadi itu threat. Nah, kalau vulnerability itu kelemahan atau celah dari diri kita atau sistem gitu. Sumber bahayanya berarti di dalam diri kita sendiri, di dalam sistem kita sendiri, ya. Nah, sifatnya itu bisa dikenali dan bisa diperbaiki. Contohnya kalau passwordnya lemah, berarti kan kita bisa memperkuat password, ya. Kalau software nggak update, berarti kita harus update software. Jadi kalau beda pastinya, threat itu ancaman dari luar. Uh, atau dari dalam juga sebenarnya bisa ya. Nah, kalau vulnerability itu kelemahan dari dalam, udah pasti dari vulnerability itu dari si organisasi di dalamnya. Ya, jadi threat itu pencurinya misalnya, tapi kalau pintu yang nggak dikunci berarti vulnerability gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada diagram resiko. Jadi
ada risk matrix ya atau matrix resiko. Nah, matrix resiko ini fungsinya untuk menilai resiko berdasarkan impact atau dampak dan probability atau kemungkinan yang terjadi. Jadi di sini ada sumbu vertikal ya, vertikal ini impact-nya, seberapa besar dampaknya nih kalau resiko terjadi gitu. Nah, kalau yang horizontal itu probability. Jadi seberapa besar eh, kemungkinan resiko itu terjadi. Jadi kalau ini dampak, impact-nya ya, impact, impact. Nah, ini adalah apa? Kalau yang horizontal, berarti kemungkinan probability. Nah, coba kita mulai dari yang ini ya, low low probability dan low impact gitu. Nah, ketika low probability dan low impact disebut bad luck. Nah, jadi eh di sini bad luck tuh artinya strateginya itu ya kita terima saja gitu karena kecil dampaknya yang terjadi. Contohnya apa? Misalnya listrik mati sebentar. Nah, itu kan eh strategi di sini yang bisa kita lakukan ya udah kita terima aja karena tidak terlalu berdampak besar misalnya gitu ya. Tapi tergantung dari di jenis perusahaannya sih, Miss. Ya. Um, nah, di sini ada high probability misalnya. Di sini ya, high probability dan low impact. Misal masih low impact. Nah, ini disebut management challenge. Jadi ini intinya kita mau menilai resiko berdasarkan dampak dan kemungkinan terjadi ya, teman-teman. Jadi kalau di sini berarti si high probability dan low impact dia disebut management challenge. Strateginya yaitu externalize. Jadi dialihkan atau ditangani dengan prosedur manajemen. Contohnya misalnya error kecil yang sering muncul di aplikasi, nah itu tidak terlalu kritis dan bisa dilakukan dengan prosedur manajemen. Kemudian yang ketiga masih di low probability tapi high impact. Nah, selanjutnya low probability, eh, low probability tapi high impact. Nah, berarti dia masuk ke disebut rare catastrophe. Strateginya insure or mitigate. Nah, jadi diasuransikan atau dikurangi resikonya. Contohnya em, terjadinya gempa gitu ya. Nah, ini kita bisa lakukan insure or mitigasi gitu atau dikurangi resikonya. Atau kebakaran server itu misalnya jadi contoh resikonya. Itu bisa kita lakukan asuransi di beberapa ini ya, beberapa aset kita misalnya. Terus high probability and high impact. High probability and high impact. Nah, high impact berarti di sini probable disaster ya. Jadi apa yang kita lakukan yaitu mitigate or cancel. Jadi segera kurangi atau kita hentikan aktivitasnya. Contohnya misalnya ada serangan cyber yang besar gitu ya ke sistem penting. Nah, itu bisa kita lakukan, kita hentikan aktivitasnya gitu ya, or mitigate. Jadi kita bisa kurangi atau kita perlu hentikan aktivitasnya. Gitu. Sorry, kok ketemu? Oke, jadi intinya kalau tadi di sini kan ya kita mau menilai resiko, bagaimana kita menangani resiko berdasarkan dampak dan kemungkinannya. Jadi kalau resikonya kecil, ya itu bisa kita terima aja. Tapi kalau resikonya sering tapi kecil, jadi resikonya sering nih tapi kecil, nah itu kita perlu kelola. Terus kalau resikonya besar tapi jarang, itu bisa kita lakukan asuransi tadi ya, asuransi atau mitigasi.
gitu. Nah, kalau resikonya besar dan sering, berarti harus kita cegah atau kita hentikan total. Nah, itulah ya intinya. Nah, tadi kita lihat matriks sederhana. Nah, ini matriks yang sudah lebih lengkap. Jadi kalau di sini membagi resiko tuh ke berdasarkan probability atau kemungkinan masih sama. Jadi kan untuk rumus resiko ini ya, diingat probability X dikali impact-nya. Jadi kemungkinan terjadi sama apa dampaknya itu kita untuk menilai resiko. Menilai resiko dihitung dari itu, dua dua aspek itu ya. Nah, ini masih sama tapi bedanya skalanya 1 sampai 5 gitu ya di matriks ini, 5 kali 5 matriks. Nah, ini juga dari probability, kemungkinan dan juga impact-nya, dampaknya seberapa besar sih gitu. Nah, kalau warnanya hijau di sini intinya dia masih minor lah gitu ya, rendah. Nih, resikonya bisa kita terima gitu, masih perlu dimonitoring lah gitu. Nah, kalau kuning dia moderate nih, artinya sedang nih. Nilainya 4 sampai 8 di sini. Nah, jadi resikonya perlu mitigasi ringan gitu. Atau kontrol di kontrol standar. Kalau oranye ini udah masuk major atau besar. Nilainya 9 sampai 16. Dia resikonya harus dimitigasi secara lebih serius karena dampaknya signifikan. Nah, kalau yang merah berarti dia ekstrim nih. Berarti resikonya sangat kritis. Nah, ini perlu ditindak segera nih, gitu. Ya, contohnya, contohnya misalnya kita mau bacanya gimana? Bacanya misal dari si kemungkinannya, kemungkinannya jarang ya, rare and very low impact. Impactnya sangat kecil ya, nilainya 1. Jadi kejadiannya sangat jarang, dampaknya kecil. Nah, itu bisa kita terima. Kemudian misalnya possible, possible tapi very medium impact. Medium impact gitu ya. Ini sini. Nah, possible, medium. Nah, berarti nilainya 9. Jadi mungkin terjadi sih ini kejadiannya, tapi dampaknya sih sedang sih gitu. Nah, berarti nilainya 9 atau ini ya, kuning di sini. Nah, berarti harus dimitigasi nih. Gitu. Jadi kesimpulannya, intinya si matriks ini tuh buat bantu organisasi lah intinya untuk memprioritaskan resiko. Jadi bukan semua resiko diperlakukan sama. Jadi kalau hijau diterima, kalau kuning dipantau atau diatur, kalau oranye dia mitigasi, mitigasinya udah serius gitu ya. Oh, berarti ini dipantau ya tadi, sorry. Berarti ini dipantau atau diatur, kan masih kuning. Nah, tapi kalau oranye dia udah mitigasi, kalau merah tadi kan sama sebenarnya sama matriks yang sebelumnya. Berarti tindakannya segera atau stop aktivitasnya gitu. Itu ya, teman. Selanjutnya ke ini ada diagram juga yang menunjukkan sebenarnya bagaimana si ancaman atau threat ini bisa berubah jadi ke arah dampak bisnis ya, si business impact. Bukan, ya ini threat against-nya. Jadi alurnya di sini mungkin dijelasin dulu ya di threat against ini kan berarti si pelaku ancamannya ya bisa cracker, bisa orang dalam atau malware atau bencana alam itu termasuk ancaman. Nah, attack vector ini berarti jalur serangan yang dilakukan. Ya. Jalur serangannya, di sini ada serangan-serangan. Contohnya dia brute force misalnya, SQL injection, social engineering. Nah, security weakness ini kelemahannya, ya kelemahan celah dalam sistemnya gitu yang bisa dimanfaatkan oleh serangan. Contohnya password lemah, software nggak diupdate, salah konfigurasi. Nah, ini security controls berarti tindakan pencegahannya gitu. Tindakan pencegahannya bisa apa? Enkripsi kah gitu, firewall kah? Nah, lalu technical impacts ya. Ini dampak teknisnya apa? Misalnya servernya down, data hilang. Nah, business impact berarti yang dirasakan
organisasi, contohnya kerugian finansial, reputasi buruk, nah itu ya. Jadi alurnya dari trade against, trade against ke attack vector, terus ke vulnerability, ke control, security control di sini, ya. Jika gagal akan ada technical impact dan akan mempengaruhi bisnis impact-nya. Jadi kalau kita hubungkan kayak gitu, jadi si sumber resikonya itu si, si threat and vulnerability, iya seperti itu ya. Jadi intinya ini alur attack lah, ya, alur attack sampai dia menyebabkan ini bisnis impact gitu ya, mempengaruhi bisnis gitu. Oke, nah ini contohnya ya. Contoh dari vulnerability, threat, and risk di beberapa infrastructure. Nah, contohnya threat di sini, eh, jadi kalau threat di sini ancaman, misalnya sistem failure, over overheating in server room, jadi intinya kegagalan sistem lah, kegagalan sistem karena suhu ruang servernya terlalu terlalu panas. Nah, ini masuknya ke high ya. Ini ini di infrastruktur ya, berarti tadi ya. Infrastruktur berarti bisa overheating di server room. Terus malicious human, um, malicious humans berarti ini contohnya serangan DDoS ya. Serangan DDoS, threat-nya. Nah, vulnerability-nya, firewall is configured properly and has good DDoS mitigation. Nah, kalau ini berarti firewall-nya sudah dikonfigurasikan, konfigurasi baik, dan ada mitigasi DDoS-nya, berarti kerentanannya rendah gitu. Nah, tapi kalau dia malicious human, DDoS attack nih, threat ini dia masuknya ke high ya, tinggi. Nah, lalu natural disaster atau flooding ya, banjir, ya itu kan ancamannya banjir. Nah, tapi kalau vulnerability, kerentanannya berarti kerentanannya dari diri kita gitu ya, dari organisasi kita, ruang server ada di lantai 3 misalnya. Jadi walaupun banjir, karena dia berada di tempat tinggi, nah ini berarti rendah ya, kerentanannya rendah. Nah, aset di sini server, dia termasuk kritis. Nah, jadi ini intinya menilai potensi ancaman terhadap sistem IT gitu ya, dari server, website, data, beserta dampaknya. Ya, ini dampaknya. Ini dampak. Nah, ini dampaknya. Terus kalau likelihood tuh apa kemungkinannya? Kemungkinan kemungkinan berarti kalau di sini misalnya kemungkinan untuk natural disaster. Nah, kemungkinannya rendah kan? Kemungkinannya rendah karena misal banjir terakhir tuh 10 tahun lalu gitu. Nah, resikonya rendah termasuk control recommendation-nya berarti no action needed. Karena cara bacanya gini ya, dari sini ke sini, sini. Ini kan berarti ada 4 ancaman, ada 4 vulnerability, asetnya apa, dampaknya apa, terus likelihood tuh kemungkinan terjadinya, apakah kemungkinan terjadinya tinggi, medium, atau low, kemudian resikonya apa, dan rekomendasi kontrolnya apa. Nah, ini nanti kalian buat seperti ini ya, tabel ini untuk 3 kasus ini. Jadi ini nanti tugas untuk masing-masing kelompok, dikumpulkan kapan ya teman-teman ya?
Hari ini gak ada kuliah lagi ya? Cuman saya aja ya. Halo? Iya, Bu. Oke, berarti bisa sambil dikerjain ya habis ini. Nah, ini jadi cara mengerjakan nanti seperti ini. Kalau ini kan infrastruktur ya. Nanti kalian ngerjain kalau kalau cloud computing gimana? Kalau apa vulnerability threat risk dari sisi cloud bagaimana? Kalau personal komputer bagaimana? Mobile phone gimana? Tuh, nanti dibuat seperti ini. Oke, Baik, Ibu. ya. Oke. Nah, mungkin saya kasih waktu sampai berapa hari ya teman-teman bisa kira-kira. Apakah hari ini selesai atau gimana? Puasa. Sampai besok lah ya teman-teman ya. Biar nggak lupa, cuma 3 kasus aja sih. Tuh ya, nanti dibuat seperti ini. Gitu. Oke, selanjutnya nih, ini contoh risk assessment yang sederhana. Jadi hubungan antara ancaman, kerentanan, ancaman dan resiko ya. Vulnerability, threat, and risk. Jadi kalau di sini eh, contoh satu kerentanan ya. Jadi si ID pegawai yang sudah keluar tapi nggak dihapus dalam sistem itu kerentanan yang ada di dalam organisasi yang seharusnya nggak ada tapi keteledoran kan. Harusnya kan kalau SDM-nya paham, oh kalau udah keluar ya udah dihapus dong di dalam sistem gitu ya. Ternyata lupa nih ID pegawainya nggak dihapus. Jadi apa ancamannya? Ya ancamannya orangnya bisa masuk kembali ke jaringan perusahaan, mengakses informasi misalnya. Resikonya apa ya? Resikonya terjadinya akses yang tidak sah, kebocoran data. Nah, itu resiko. Contoh kedua, contoh kedua. Nah, jadi ini ya, intinya resiko nih. Lanjut dulu ya, resiko jadi munculnya karena adanya kelemahan dan em, adanya si ancaman ini gitu ya, si resikonya. Contoh dua, yaitu improper maintenance of firefighting equipment. Jadi si peralatan pemadam kebakaran itu nggak dirawat dengan baik. Ancamannya apa ya? Ancamannya kebakaran. Resikonya kehilangan nyawa, loss of life, data, and infrastructure. Jadi resiko ini berasal dari kelalaian si ini dari sisi fisikal ya, dari fisikalnya and safety management. Jadi intinya vulnerability itu kelemahan dalam sistem, proses ataupun kontrol yang seharusnya bisa kita lakukan ya dari dalam diri dalam organisasi. Sedangkan threat atau ancaman itu bisa dari insider or outsider. Jadi kejadian atau aktor yang bisa mengeksploitasi si kerentanan ini. Kejadian, kalau contoh kejadian kebakaran ya. Kalau ancaman dari people ya tadi yang udah saya jelasin, hacker dan lain sebagainya. Resiko dampaknya. Tuh, dampaknya kalau si ancaman ini berhasil memanfaatkan kerentanan. Gitu. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau sudah paham nih dari vulnerability, threat, and risk, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan dulu? Ini kerjanya berkelompok ya. Kerjainnya di Word aja, terus bikin tabel aja kayak gini, nanti ditulis namanya. Ya, kalau misalnya kalau sebenarnya kan satu ya ancaman di cloud. Saya dari vulnerability dulu sih yang lebih mudah dikerjain vulnerability dulu, terus baru ancamannya apa, baru ini impact kayak gitu-gitu. Nah, mungkin kalau cloud bisa ada yang high, ada yang medium, ya. Itu bebas sih teman-teman. Intinya si tiga ini, ya, 3 kasus ini ada di tabel itu ya. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Atau ada yang masih bingung?
biar nanti ngerjainnya juga mudah, kalian udah paham. Ya Bu, itu kayak kita ngapain testing gitu kan? Testing apa? Ini apa yang VTR of code ini Oh, tuh? nggak testing. Ini kan baru konsep. Jadi VTR itu kan vulnerability, threat, and risk. Jadi contohnya kerentanan, ancaman, sama resiko yang ada di cloud itu apa sih? Nah, tadi yang udah saya jelasin, kalau ini kan infrastruktur nih. Kalau infrastruktur kan kerentanannya bisa dari ini ya, misalnya kerentanannya dari AC yang udah tidak di-maintain, sudah tua gitu ya. Itu kan infrastruktur nih. Kalau cloud gimana nih ancaman? Kerentanannya apa gitu. Kalian jadi nggak ada praktek apa-apa. Intinya konsep kalian diminta untuk eh, membuat suatu analisa gitu ya, membuat tabel ini aja, tabel. Kalian menganalisa kira-kira apa sih vulnerability atau kerentanan, lalu ancaman dan resikonya nih dari cloud computing. Mana teman-teman paham? Oktav paham? Berarti satu apa? Cloud ini bikin satu tabel kayak gini terus Ya, yang bikin yang satu tabel ini sih mungkin kalau cloud tabel ini terus ya mungkin 3 tabel jadinya kali ya. Kalau ini kan yang infrastruktur nih, ada beberapa nih. Mungkin kalian ada beberapa juga nih cloud computing. Apa contohnya nih kerentanannya? eh Ya mungkin gitu ya, 3 tabel. Oke, kalau sudah clear kita lanjut dulu ya ke buffer overflow. Nah, jadi ini salah satu kerentanan yang klasik gitu ya dalam keamanan perangkat lunak. Nah, jadi kalau buffer overflow itu terjadi ketika si program menuliskan data ke sebuah buffer. Buffer itu apa? Buffer itu ruang memori gitu ya, ruang memori yang sudah dialokasikan. Tapi datanya tuh ditulis melebihi ukuran si buffer tersebut. Jadinya data yang tidak cukup itu ya, data yang terlalu banyak eh, itu menimpa atau overwrite ke area memori lain. Gitu. Jadi ini biasa terjadi kalau kita kurangnya bounds checking nih atau pemeriksaan batas ukuran buffer. Nah, itu terjadi biasa kalau untuk si developer gitu ya. Contohnya di sini di bahasa C ya, bahasa C ada sebuah karakter array ya, array karakter. Nah, ini berdekatan memorinya dengan unsigned sort. Unsigned sort itu apa, teman-teman? Kalau sort itu apa? Sort itu kan biasa bisa menampung angka negatif ya, negatif dan positif. Tapi kalau unsigned, kalau ada unsigned di sini, unsigned sort berarti dia nggak ada tanda non negatif. Jadi kalau misalnya em, kalau sort biasanya bisa menampung angka negatif, misalnya minus minus 1979. Nah, kalau unsigned sort berarti dia nggak boleh ada angka negatif ya, di unsigned artinya nggak ada tanda. Unsigned itu tidak ada tanda non negatif gitu ya. Kalau char di sini tipe data yang dipakai untuk menyimpan karakter, berarti kan di sini batasnya tuh 8 ya, 8. Tapi kalau di karakter itu kan dia nggak bisa full 8 ya. Kalau di sini jadi ada null terminator tuh. Jadi di mana si string ini berakhir gitu kan. Jadi seharusnya per listnya tuh misal 7 karakter gitu ya. Nah, contohnya di sini si pertama sebelum terjadinya overflow, karakternya itu kan batasnya 8 ya. Sorry, ini dia nol ya. Kalau value-nya dia nol nih. Berarti si stringnya kosong semua nih. Nah, kemudian ada B-nya itu kan variabel bertipe unsigned. Lainnya 1979 nih. Dalam heksadesimal ini ya. Nah,
Kalau bagian pertama dia masih bisa ya. Tapi kalau bagian kedua ketika si stringnya ini eksesif ya. Eksesif itu kan panjangnya berapa? E, X, C, E, S, S, I, T, E. Ada 9 karakter kan? 9 karakter ditambah 1 0 terminator berarti 10 byte kan? Nah, berarti kan nggak boleh. Harusnya ada batasnya 8 byte kan? Hasilnya terjadi overflow. Overflow tuh mana? Overflow tuh ke kelebihan si 2 byte ini mengoverride nilai variabel B. Itu yang tadinya 1999 berubah karena tertimpa data string. Gitu. Terlihat di sini jadi 25856. Nilainya beda nih karena ada data string dari apa? PA ya. PA-nya ini kan ya ini yang kelebihan itu kan. PA gitu nimpa lokasi milik memori si B. Intinya, jadi si buffer overflow ini terjadi ketika data yang dimasukkan tuh melebihi kapasitas si buffernya. Nah, bahayanya apa? Bahayanya ya bisa mengubah variabel dari kontrol program kan pastinya, karena dia berubah dan bisa menyisipkan kode juga, kode berbahaya gitu ya. Kemudian bisa mengeksploit gitu. Teman-teman paham dulu sampai sini buffer overflow? Apa ada yang belum paham? Pasien? Besok jam 11.30 dicek ruangan. Apa? Kenapa? Oh, diingetin. Oh iya, iya, iya. Ya udah. Coba dicek pembimbingnya udah datang bu. Oh, ya. Oke. Teman-teman gimana? Paham semuanya yang ini buffer overflow atau ada yang masih bingung? Oke, kalau nggak ada yang nyaut saya anggap paham ya. Nah, selanjutnya ini vulnerable program. Jadi program yang rentan. Nah, contohnya di sini program dijalankan dengan argumen input dari command line ya, command line. Si ini ya, fungsi string input dari user kan ya dilempar ke function. Nah, di sini ada buffer ya, buffer dengan kapasitas 10 byte. Nah, kemudian copy string dipanggil buffer ini fungsi untuk menyalin si string tanpa cek panjangnya nih. Nah, kalau di sini ilustrasinya, oh dia input stringnya ini nih ya. Nah, panjangnya pas dengan si buffer kan berapa? 789 ya. Nah, itu nggak masalah nih, oke gitu ya. Tapi ketika input stringnya jauh lebih besar dari 10 byte, nah akan menimpa area memori lain. Nah, ini akhirnya bikin crash gitu ya atau dieksploitasi. Nah, intinya ini program yang rentan nih. Nah, rentan karena si input user bisa lebih panjang dari ukuran buffernya gitu. Nah, gimana sih cara kita lakuin agar program kita aman ya? Harusnya kita selalu cek itu panjang stringnya sebelum disalin. Misalnya pakai ini ya uh, beberapa program yang bisa mengecek dulu panjang stringnya atau validasi manual. Nah, itu sih kita lakukan. Nah, ini diagram buffer overflow di stack ya. Stack. Stack. Nah, dari program start ada local variables di stack. Ini belum ada masalah. Terus function call, dia manggil function uh, si stacknya sekarang punya buffer 10. Terus nah di sini inputnya normal, masih normal ya. Kan si ada addressnya nggak berubah. Terus nah di sini banyak
Sorry ya. Masih lihat kelihatan. Ya. Nah, ini. Nah, di sini em, inputnya terlalu panjang gitu. Jadi data tuh melebihi kapasitas buffernya. Akibatnya si data tuh meluber nih di sini nih. Dia luber menimpa si return address-nya. Nah, si attacker itu bisa isi overflow nih dengan shell code. Shell code tuh kode berbahaya ya. Misalnya buka shell atau akses ke sistem. Kan gitu ya. Jadi kesimpulannya si buffer overflow ini nggak cuma bikin error, tapi bisa dipakai si attacker tuh untuk mengambil alih alur eksekusi program. Ya, contohnya dia bisa lewat manipulasi return address, bisa nyisipin shellcode, nah, seperti itu. Teman-teman masih masih menyimak kan ya? Nggak kedengeran suaranya nih, masih nyimak? Masih Bu. Ya, sip. Ya. Oke. Nah, kita lanjut ke cross-site scripting. Nah, ini salah satu serangan yang melakukan kode injection ke kode klien ya, atau JavaScript ya gitu ya, JavaScript ke dalam halaman web. Nah, sehingga ketika si pengguna lain membuka halaman itu, maka si kode jahat ini dijalankan di browser mereka. Nah, how cross-site scripting works, cara kerjanya, dia menyisipkan kode JavaScript yang berbahaya ke dalam halaman web yang nanti akan dikunjungi si korban victim ya, si korban ini mengunjungi. After that the victim must visit the web page with the malicious code. Jadi si setelah itu si korban ini harus visit webpage yang ada kode maliciousnya. Nah, jika serangan ditargetkan ke korban tertentu, particular victims, penyerang bisa menggunakan social engineering atau phishing untuk mengirim tautan berisi kode berbahaya atau malicious URL to the victim. Akibatnya apa? Akibatnya kode jahat ini bisa nyuri data pengguna atau ngambil alih sesi login. Gitu. Contohnya gimana? Contoh cross-site scripting, pertama dari si klien atau attacker. Iya, klien si attacker ini ya. Si attacker ini kan dia melakukan ini nih, kirim input berisi payload do something evil. Jadi dia menggunakan kode ini nih, melakukan serangan ini ya. Nah, lalu dari sini kan si klien si attacker ini dari sini dia si server menyimpan atau mencetak data langsung nih, dia print HTML dari sini ya, most recent comment di sini dia ini ya, print database slash comment. Nah, dia disisipkan apa adanya gitu kan. Dari sini si attacker dia ke sini, si servernya menyimpan dan menyisipkan apa adanya dari si komentar si klien ini yang ternyata attacker. Lalu si korban di sini nih, korban. Si korban akhirnya menerima halaman yang berisi ini, berisi script cross-site scripting tadi, cross-site scripting yang udah diinjekkan di sini. Jadi akhirnya si browser itu mengeksekusi do something evil ini, aksi jahat ya, bisa curi cookie-nya gitu ya, atau redirect seperti itu. Nah, ini alurnya ya. Kalau alur sesuai gambar di sini dari attacker ya, attacker di attacker browsernya dia kirim komentar di si payload, dia mengirim post. Ini payloadnya post example.com submit comment. Nah, jadi dia mengisi post di situ, kemudian payload ini disimpan di database. Karena input nggak disanitasi gitu ya, langsung disimpan, nggak disanitasi dulu kesalahannya,
di sini. Terus si pengguna pengguna atau korban minta halaman yang berisi komentar. Nah, ini si victims browser ya. Si korban dia mau meminta halaman yang berisi komentar, lalu si korban membuka halaman yang mengandung skrip, responnya 200. Oke. Nah, akhirnya browser korban menerima isi cuma ini menerima seperti konten biasa gitu ya. Akhirnya menjalankan skrip ini nih. Nah, di sini kalau dia menerima ini requestnya itu dia mau ngambil cookie ya, cookie korban gitu. Bisa juga mencoba take over account-nya gitu. Oke, nah ini resource yang bisa kalian kunjungi. Selanjutnya, ada yang mau ditanyakan dulu sebelum ke part terakhir? Apakah kecepatan saya ngejelasinnya, teman-teman? Tolong kasih tahu kalau kecepatan. Oh, aman? Masih aman? Masih aman ya? Ya, masih aman. Oke. Lanjut ke identifying a vulnerability. Jadi kita mau mengidentifikasi kerentanan. Nah, sumber database-nya apa? Kalian bisa kunjungi ini. Ada database of vulnerabilities yang dikelola NIST. Jadi National Institute of Standard and Technology. Kalian bisa lihat vulnerability atau kerentanan-kerentanan apa saja ya, ini terpercaya. Kemudian di sini juga ada dari Common Vulnerabilities and Exposure dari Mitre Corporation. Kalau Mitre ini kita bisa tahu juga apa ya, tindakan-tindakan attacker tuh gimana sih. Ada namanya Mitre attack. Nah, nanti kita coba lihat juga ya. Nah, ini ada China National Vulnerability Database. Jadi isinya kerentanan yang dipublikasikan ya, yang milik Cina gitu. Jadi ini situsnya kalau kita pengen tahu ya kerentanan-kerentanan apa aja sih yang ada pada sistem ya. Nah, ini exploit DB. Ini digunakan untuk peneliti untuk melakukan penetration tester gitu. Nah, kalau scanning tools vulnerability itu ada apa saja? Ada Nessus, Acunetix, Nexpose, OWASP juga bisa ya. Sorry, kalau OWASP nih ini maksudnya bukan tools. Ya, toolsnya ini untuk sumber informasi sih teman-teman, kayak oh ada kerentanan apa aja sih di website ya kalau OWASP nih kan gitu. Jadi ini tiga tools yang dilakukan untuk men-scanning vulnerability. Nah, yang terakhir security mechanism to contain vulnerability. Nah, ini yang bisa kita lakukan, mitigasi kerentanan yang bisa kita lakukan yaitu menerapkan patch atau upgrade yang disediakan vendor, terus jadi memasang pembaruan keamanan, ini mengkonfigurasikan ulang sistem yang rentan, memonitor kerentanan secara periode tertentu, terus juga turn off sistem, mematikan sistem yang menjalankan layanan rentan, use intrusion prevention system IPS, jadi software yang memblokir serangan secara real time. Nanti bisa kita praktek, ada namanya Snort ya di Linux. Kalau Windows saya kurang tahu ya, ada kali. Aduh, susah tulis katanya nanti ya. Jadi nanti ini ada tools yang namanya Snort, bisa kita lakukan. Jadi intinya dia mendeteksi nih dan memblokir jaringan nih kalau si trafiknya itu mencurigakan gitu. Nah, membuat prosedur recovery kalau ada bencana alam gitu. Ya, kalau misalnya ada banjir, gempa, disaster recovery itu perlu ada prosedurnya. Terus juga menyekat serangan, sekat ya, silo itu sekat, menyekat serangan untuk pencegahan penyebaran yang
Nah, intinya langkah-langkah ini menggabungkan tindakan yang proaktif, ya. Jadi semuanya secara bersamaan memberikan perlindungan, ya. Jadi nggak cuma satu langkah aja. Oke, sekian materi dari saya. Sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu sebelum kita cukupkan, teman-teman. Tugasnya nanti dikirimnya ke LMS, Bu. Kalau tugas ya nanti saya buka ini ya LMS untuk submitnya ya, teman-teman. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Assalamualaikum Bu Sifa, izin bertanya. Ya, Eh, Tadi kan Bu Sifa bilang mention terkait yang namanya hacker itu masih tergolong baik dalam kata baik. Terus yang namanya yang pasti jahat itu kan cracker. Tapi kalau menurut dari Bu Sifa sendiri, kenapa kok orang-orang awam tuh lebih banyak kenalnya itu hacker yang ibaratnya membobol dan lain sebagainya gitu loh. Kenapa kok nggak cracker gitu? Maksudnya termasuk saya juga kan dari dulu kayak oh pengen jadi hacker gitu. Waktu Bu Shiva bilang itu cracker, terus baru oh ternyata yang bisa bobol-bobol, yang suka ngebobol itu namanya cracker bukan hacker. Menurut Ibu ya, kira-kira kenapa Bu? Kalau menurut Ibu aja gitu. oke. Menurut saya sih adanya kurang ini ya, kurang informasi mungkin. Kalau definisinya, kita kalau merujuk ke definisi, memang hacker itu adalah seseorang yang memang memiliki skill, kemampuan mengetahui vulnerability, kerentanan, tapi dia em, dari sisi positif. Jadi dia tuh membantu perusahaan. Biasa kalau di perusahaan dia tuh sebagai pen tester, penetration tester. Nah, tugasnya untuk memberikan rekomendasi jika ada kerentanan gitu ya. Sepertinya sih karena kurangnya informasi ya. Jadi mungkin hacker udah langsung dikonotasikan negatif. Nah, tapi kalau dari definisi sendiri sebenarnya kalau hacker justru yang memang dia adalah yang berniat jahat untuk memanfaatkan kerentanan itu eh, untuk untuk ini ya, untuk memperkaya diri misalnya ya, untuk pribadi lah intinya. Jadi bahkan bahkan kalau kita bicara hacker itu sebenarnya ada lagi jenis-jenisnya. Jadi kayak mungkin bisa kita juga pakai namanya black hat. Kalau black hat tuh sama cracker sama-sama tujuannya negatif ya, memanfaatkan untuk kepentingan pribadi, black hat. Terus ada white hat. White hat itu tadi si pentester ya, tugasnya dia memberikan rekomendasi, dia dia tidak memanfaatkan kerentanan sistem. Terus ada gray hat. Gray hat tuh di tengah-tengah abu-abu. Jadi kalau gray hat dia kadang baik, kadang jahat. Sebenarnya ada lagi nama-nama jenisnya gitu ya. Terus ada lagi script kiddies. Kalau script kiddies tuh orang yang baru baru ngerti cara nyerang sistem, baru belajar-belajar hacking, tapi dia nggak bisa covering jejaknya gitu ya, nggak bisa nutup jejaknya. Akhirnya ketahuan, oh ini dia ketahuan itu namanya script kiddies, dia baru-baru belajar. Nah, jangan sampai nanti kalian kalau baru-baru belajar jadi script kiddies. Nah, harapannya nanti kalian bisa jadi white hat atau hacker ya, sebutan hacker, tapi konotasinya positif, jadi pen tester di perusahaan misalnya. Nah, itu mungkin gitu ya. Contohnya. Baik Ibu Sifa, terima kasih Bu atas penjelasannya. Ya, sama-sama. Oke, baik. Teman-teman, ini yang nggak masuk siapa ya? Biar saya langsung absen nanti. Ada yang nggak masuk nggak? Coba.
Oke, baik semuanya. eh Mungkin saya nanti akan absennya langsung aja saya lihat dari Zoom kalian. Zoom kalian mungkin jangan di ini ya. Kayaknya masuk semua ya? Atau ada yang nggak masuk? Kayaknya masuk semua ya. Nanti saya absen aja. Oke, baik. Mungkin kita open kamera sebentar aja, berapa menit, berapa detik paling saya mau screenshot. Silakan sebentar saja kita open cam dulu. Saya buat laporan di Igasias. Jadi saya absen semua. Wah, Ibnu lagi di luar, Ibnu ya. Lagi nongkrong ini Ibnu ngopi ya. Ada yang di kelas juga. Eh, Jadi ya semua sebentar ya, saya screenshot sebentar. Satu dua ya. Oke, satu lagi, satu dua. Oke, baik semuanya. Kita tutup ya untuk perkuliahan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Jangan lupa mengerjakan tugasnya besok dikumpulkan. Nanti mungkin malam saya buka akses untuk di LMS-nya ya. Jadi intinya ada 3 tabel, berarti 3 tabel kalian mengidentifikasi kalau vulnerability threat and risk itu di include bagaimana, terus itu bagaimana. Jadi ada tabel. Intinya konsep dulu, kira-kira menurut analisa kalian apa sih kerentanan yang ada gitu, terus ancamannya apa dan resikonya apa. Terus yang satu lagi tadi apa, bukan itu lagi ya, berarti bikin 3 kan. Gitu. Mungkin itu aja teman-teman ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan ditanyakan dulu. Terima kasih atas kehadirannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu Makasih, Siva. Bu. Masih Bu. Sama. Semoga lekas sembuh.